Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita hantu penunggu rel kereta. Langsung saja yuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Di malam yang dingin ini, kawasan rel kereta api yang terlihat sepi dan lalu lalang warga. Kesibukan ibu kota yang padat ini seolah berubah saat jam melewati pukul 22. Walaupun kawasan ini menjadi salah satu kawasan yang padat penduduk, akan tetapi semua berubah saat gelap menguasai langit. Di saat itu, Oji, seorang hansip yang tengah melakukan ronda malam, berjalan-jalan dari gang ke gang dan dari jalan ke jalan. Sesekali, ia juga menyalakan rokok dan menghisapnya, menemani ronda malam ini. Sambil menyorotkan lampu senternya, pria usia 30 tahunan ini pun berjalan melewati jalan-jalan yang gelap. Ia juga tengah sibuk membalas pesan-pesan dari temannya di handphone miliknya itu. Sambil bersenandung dan bersiul, Oji berjalan agak menjauh dari rumah warga saat situasi sudah dinilai aman. Ia berjalan menuju jalan yang agak lebar dan berkelok di sebuah palang perlintasan kereta api. Di sana ada sebuah pos di mana temannya yang bernama Opan sedang berjaga malam juga di pos hansip dekat jalur kereta api itu. Daerah perlintasan kereta api itu seringkali terjadi tawuran antara geng anak muda yang meresahkan warga, sehingga peran Oji dan Opan cukup diperlukan di sini. Woi, hahaha. Takut kamu sampai minta aku supaya kemari, kata Oji tersenyum lebar dan menaruh senternya di pos. Ah, bikin kaget aja kamu, bego, jawab Opan. Oji kemudian duduk dan meminum sebuah kopi yang ada di meja Opan. Saat itu suasana memang sepi, akan tetapi Opan tetap bertahan di posnya itu. Mereka bersantai sejenak sambil menikmati sejuknya angin malam. Sesekali juga mobil-mobil lewat jalan yang mereka jaga itu. Lantunan musik dangdut terdengar dari speaker handphone Opan. Salah satu solusi untuk menemani malam panjang mereka sekaligus mengusir sepi yang kerap kali menimbulkan hawa mengantuk. Pan, lihat itu Pan, kata Oji yang menunjuk ke arah rel kereta. Opan pun menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan normal, tiba-tiba jatuh terduduk sambil menunduk serta memegang kepalanya. Opan dan Oji heran dan terus memperhatikan. Mereka tak langsung menghampiri pemuda itu karena biasanya menjadi salah satu modus kelompok begal. Woi, kamu mabuk, teriak Opan dari dalam posnya. Wah, itu antara mabuk atau korban tawuran, Pan. Ayo samperin dah, kata Oji yang kemudian keluar dari pos dan menghampiri pemuda itu, disusul Opan yang mengikuti Oji dari belakang. Setelah memasuki kawasan rel kereta, Opan dan Oji sampai di belakang pemuda yang mereka curigai mabuk. Mereka pun segera menegur. Tong, kamu kenapa? Tanya Opan kepada pemuda yang masih duduk membelakangi itu. Aduh, kata pemuda itu kesakitan. Abang, tolongin saya dong bang. Nanti abang minta lu upah berapapun saya bayar. Yang penting tolongin saya dulu bang, lanjut pemuda itu. Wah, rezeki nih, kata Oji. Tong, kita ini hansip. Kita ini bertugas menjaga suasana malam sekitar sini supaya aman. Kalau kamu butuh pertolongan, sudah menjadi kewajiban kami untuk menolong.
Dan jangan khawatir soal bayaran, karena kami dibayar oleh pemerintah. Ya tapi kalau lu mau ngasih buat beli rokok, nggak apa-apa dah, kata Opan kepada pemuda itu. Tolong bang, tolong carikan mata kiri saya, kata pemuda itu yang kemudian menoleh dan memperhatikan mata sebelah kirinya yang hilang berlubang. Oji dan Opan kemudian lari kocar-kacir melihat penampakan menyeramkan itu. Sudah jelas bahwa yang dilihatnya itu bukanlah manusia, melainkan setan penunggu rel kereta. Sayangnya mereka berdua berlari tak tentu arah, malah menjauh dari pos. Aduh, Ji, sial bener dah, ketemu setan kayak begitu tampangnya, kata Opan yang akhirnya berhenti di sebuah warung yang tutup. Kenapa sih bang? Tanya seorang perempuan yang kebetulan melewati mereka. Itu neng, ada setan bang, ada setan serem banget neng, hati-hati, jawab Oji. Ada asa jadi hansip, bukannya bikin suasana aman, malah nakut-nakutin saya, kata wanita itu sambil berjalan pergi dengan wajah juteknya. Oji dan Opan yang masih shock pun membalas perkataan wanita tersebut. Mereka terlebih dahulu mengatur napas dan mengelap keringat. Sekali mata Opan melihat ke arah wanita itu yang perlahan menjauh. Wajar saja, wanita itu memiliki bentuk badan yang bagus dan tampaknya seorang penyanyi malam. Oji pun demikian, ia juga melihat dari ujung kepala sampai ke bawah, namun mata mereka berhenti saat melihat kaki wanita itu. Kaki wanita itu putus di bagian lutut dan berjalan mengambang. Darah merah pun menetes dari dalam kaki wanita itu yang putus itu. Setan! Teriak mereka berdua yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Ya, ternyata apa yang mereka lihat itu hanyalah mimpi belaka. Nyatanya mereka berdua masih berada di pos satpam. Kemudian Oji terlebih dahulu menceritakan mimpinya kepada Opan. Loh kok mimpi kamu sama mimpi aku, Ji? Tanya Opan. Pas sebelum bangun kamu lihat cewek jalan gak ada kakinya ya? Lanjut Opan bertanya. Lah iya, kok bisa sama Pan? Ujar Oji yang juga kebingungan. Tak lama datang seorang pria berbadan gemuk mendekati arah mereka sambil membawa senter. Pria gemuk itu berdiri di depan jendela dan menyapa mereka berdua. Kenapa kamu bang? Aku lagi jalan dengar suara kamu pada teriak. Hahaha, kata pria tersebut sambil tertawa dan menyorot mereka berdua dengan senter. Alah, gak usah ketawa kamu, ucap Oji yang kesal. Iya, kamu belum tahu aja rasanya dapat mimpi ketemu setan, minta dicariin matanya. Yang mana aku tahu, cari aja sendiri, kata Opan yang kemudian membuat mereka semua tertawa-tawa. Hahaha, mata ketinggalan di kulkas kali bang, ujar pria gemuk yang mencairkan suasana tegang malam itu. Iya, bisa jadi, haha, kata Oji sambil tertawa lepas. Ngomong-ngomong bang, aku masuk ya, kata pria gemuk itu yang kemudian langsung dipersilakan masuk ke dalam pos mereka. Bang, kalau abang mau cari mata, sekalian cari usus aku ya bang, kata pria gemuk itu yang kemudian membuka pintu, memperhatikan perutnya yang berlubang, sehingga mereka bisa melihat organ dalam serta isi perut yang menjijikkan itu. Wah, Ji jeruan Ji, kata Opan yang langsung melompat keluar pos, kemudian lari kocar-kacir karena ketakutan. Baik, kamu setan, kata Oji yang menyiram hantu pria gemuk itu dengan kopi sebelum akhirnya lari menyusul Opan di depan. Beberapa hari berikutnya mereka berdua tidak melaksanakan jaga malam di pos itu lagi. Mereka ketakutan
setelah diteror oleh para penunggu rel kereta api angker tersebut. Mereka juga menceritakan pengalaman mengerikan ini kepada rekan hansip lainnya. Semenjak saat itu, tak ada lagi yang berani berjaga di pos dekat rel kecuali beramai-ramai. Itulah sahabat cerita hantu penunggu rel kereta. Ditunggu video-video terbaru dari cerita horor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.